Dok, di Maros ada peningkatan kasus COVID lagi ya, Dok? Ya, terima kasih khusus di Maros. Ini sampai data kemarin itu jumlah kasus COVID itu sudah 19 dengan tersebar di 7 kecamatan dan yang paling tinggi ada di Mandai, Marsu, Turikale. Dok, itu kalau boleh tahu varian apa kasus Jadi COVID-nya? ini semua didapatkan masih varian Delta. Karena untuk menindaklanjuti pemeriksaan Omikron itu nanti setelah di PCR ternyata ada gejala di hasil laboratorium menunjukkan ada gejala Omikron, baru diambil sampel untuk pemeriksaan Omikron. Karena untuk pemeriksaan Omikron belum ada di Sulawesi Selatan, itu baru di Jakarta, dari sampelnya dikirim ke sana. Dok, untuk klasternya sendiri, Dok? Ini rata-rata klaster pekerja di Makassar. Pekerja di Jadi Makassar. yang terjadi di Maros ini rata-rata bekerja di Makassar. Jadi semua hampir bekerja di Makassar. Dok, yang 19 kasus ini dalam berapa hari meningkat? Kemudian 19 kasus ini terjadi kurang lebih 5 hari terakhir. 5 hari terakhir ya? Itu rentangnya dari zero kasus munculnya kasus baru berapa Itu lama? zero kasus itu agak lama, ada sekitar 4 bulan baru terjadi lagi. 4 Ya. 4 bulan. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa sesuai instruksi Mendagri nomor 7 2022, Maros itu diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan rapid antigen minimal 51 per hari. Pemeriksaan rata-rata 400 per hari. Rata-rata 400 tersebar di 14 puskesmas dan klinik-klinik yang ada di Kabupaten Maros. Itu per harinya, Dok. Dok, ini kan ada yang terkena itu hampir semuanya sudah melakukan vaksin 1 dan 2. Itu kok bisa ya, Dok? Alhamdulillah. Nah, jadi akibat sudah vaksin 1-2 ini dampaknya cukup signifikan. Dari 19 yang terinfeksi COVID, alhamdulillah hanya 1 dirawat di rumah sakit. Oh, jadi gejalanya Gejalanya ringan. Semua ya? Ya, semua isolasi mandiri rumah dan gejalanya hanya batuk, pilek ringan. Kalau persiapan booster sendiri gimana? Nah, mana dulu? jawab makin. Ya, booster. Makanya seiring dengan peningkatan kasus yang terjadi, maka pemerintah menyarankan untuk mempercepat dosis 1, 2 dan booster. Booster di Maros sudah kan di-launching kemarin di Marsu. Vaksinnya yang ada 2, sesuai dengan Permenkes bahwa kalau Sinovac, dosis boosternya itu adalah AstraZeneca atau Pfizer. Dok, ini bagaimana persiapan rumah sakit rujukan yang ada di Maros menghadapi gelombang? Apakah ini sudah masuk gelombang ketiga, Dok? Ya, ini gejala-gejala. Jadi mudah-mudahan dengan pasien meningkat ini, alhamdulillah sampai hari ini kita di Rumah Sakit Salewangan dan Rumah Sakit Odi masih 0 kasus yang dirawat COVID. Jadi ada pun yang dirawat ini 1 itu dirawat di Rumah Sakit Bayangkara karena anggota. Oh, Dok. Jadi ini kemungkinan Dok, apakah akan dilakukan kembali 3T ini melihat? Ya, kita lakukan. Jadi ini tadi sudah ditandatangan oleh Pak Bupati, tindak lanjut dari instruksi Mendagri nomor 7, nomor 22. Kita tindak lanjuti dengan surat edaran Bupati berlaku 1 Februari sampai 14 Februari. 3T ini rutin kita lakukan dan setiap hari kita lakukan memang pemeriksaan rapid antigen. Waktu 0 kita itu rata-rata melakukan pemeriksaan rapid antigen sekitar 300. Dan alhamdulillah ini memang hasilnya negatif. Oh, jadi memang hasilnya Jadi, negatif. jangan berpikir bahwa sekarang baru lakukan pemeriksaan. Jadi waktu 0 300, 400, bahkan 500 per hari kita lakukan pemeriksaan. Itu di tiap rapid puskesmas, antigen. Dok? Puskesmas dan semua klinik yang ada di Kabupaten Maros. Oke. Sama dengan klinik Ya, juga ya? kita ambil datanya, semua datanya tercantum